teknologi industri semaju saat ini, pembuatan terowongan paling cepat dapat dilakukan dengan memasang dinamit untuk menggali. Namun, dinamit tidak dapat memotong dinding dengan rapi dan membuat sekeliling dinding terowongan menjadi rapuh. Kini, pembuatan terowongan yang lebih besar dan lebih aman untuk sekeliling lingkungan terowongan tersebut biasa menggunakan tunnel boring machine atau disingkat TBM. Cara kerja sistem mesin ini hampir menyerupai cacing dalam menggali tanah. Bentuknya panjang dan bekerja dalam 3 langkah sekaligus: menggali tanah dan membuangnya ke mesin belakang dan membeton dinding terowongan sehingga lebih kokoh. Mesin raksasa ini memiliki kemampuan untuk membuat terowongan di bawah gunung sekalipun. Ya, tentu gunung yang tidak aktif ya. Dan juga dapat membuat terowongan penghubung di bawah laut, seperti yang sudah banyak dikerjakan di negara-negara maju. Untuk memenuhi rasa penasaran sahabat Ngerti Baik Channel, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara sederhana dan membagi TBM menjadi 3 bagian. Pertama, kepala pemotong yang berada di depan. Kemudian perlindungan terowongan yang berada di tengah, dan pada bagian belakang dan terakhir adalah gigi trailing. Pada bagian depan, kepala terdiri dari lusinan pisau baja yang memotong tanah di depan dengan cara berputar. Kepala pemotong menggunakan pemotong cakram duduk di bagian paling depan TBM. Pada bagian kepala melakukan sebagian besar kerja kerasnya dengan cara memutar dan menggali bumi sambil mesin bergerak maju. Disk pisau pemotong diganti sesuai kebutuhan kontur tanah dan jenis kekerasan permukaan untuk menjaga laju TBM terus-menerus stabil. Kemudian di bagian tengah berfungsi untuk membuat perlindungan terowongan dan panel beton. Ketika TBM bergerak maju, diperlukan perisai luar untuk melindungi mesin dan pekerja di dalam dari tekanan tanah sekitarnya dan juga kemungkinan reruntuhan. Sehingga panel beton dipasang tepat di belakang perisai itu sendiri dan membuat menjadi lapisan luar terowongan. Saat kepala pemotong bergerak maju, panel diangkat dan dipasang dengan lift tekanan vakum yang berputar. Sementara TBM bagian depan mengebor dan membangun struktur dinding terowongan, trailing gear-nya di bagian belakang memuat sisa tanah galian masuk ke sabuk conveyor yang menghilangkan semua tanah yang digali oleh kepala pemotong dari terowongan. Yang semakin lama semakin panjang seiring TBM bergerak maju lebih ke dalam. Trailing gear juga menampung pasokan yang dibutuhkan kru operasi untuk menjaga alat berat bergerak maju. Kadang-kadang hingga 25 anggota kru sekaligus diperlukan untuk mengoperasikan TBM. Perlu kalian tahu, ini adalah mesin yang sangat kompleks. Sehingga penjelasan Ngerti Baik Channel hanya gambaran sederhana tentang anatomi dan fungsi dasar TBM.